Shalom, selamat datang ke Kebaktian IM Banda Bintulu Bahasa Tengah. Semoga Anda sehat dimanapun Anda berada. Sebelum kita memulakan kebaktian kita pada pagi ini, kita akan mulakan dengan doa, dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami sangat bersyukur ya Tuhan karena Engkau menyertai kami dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami berdoa agar Tuhan melindungi kami dimanapun kami berada. Satukan hati kami ya Tuhan di dalam roh, supaya dalam kebaktian pada pagi ini ya Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu dimanapun kami berada. Karena kami percaya apabila kami berkumpul di dalam nama-Mu, kami percaya bahwa Tuhan juga ada di situ. Bapa, Engkau pimpin kami ya Tuhan dalam sepanjang kebaktian kami pada pagi ini. Biarlah Tuhan Engkau menyatakan isi hati-Mu melalui firman Tuhan yang akan disampaikan, dan Engkau Tuhan yang akan terus menyatakan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita masing-masing untuk menyembah Dia.
Salam, selamat pagi, dan kita bertemu di dalam Tuhan Yesus Kristus pada pagi ini. Kita bersyukur karena dalam minggu ini Tuhan telah menyertai kita di dalam hidup kita masing-masing. Apa kabar jemaat Tuhan? Lama kita tidak bertemu, kita hanya bertemu di dalam media ini saja. Jadi kita bersyukur karena ini adalah cara Tuhan bagi kita pada waktu ini. Jadi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Saya pimpin kita dalam doa. Tuhan, Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami ingin mendengar suara Tuhan kepada kami. Sebelum kami meneruskan, kami mengundang Roh Kudus supaya berbisik kepada kami melalui kata-kata firman ini pada hari ini. Supaya firman itu Tuhan dapat memberi kekuatan, mendorong kami lebih dekat kepada Engkau. Bahkan Tuhan akan memberkati kami dengan firman ini pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Tuhan beri kepada hamba kekuatan, kemampuan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan yang saya bawa untuk kita pada pagi hari ini, yang kita ambil daripada kitab Kejadian pasal 8 ayat yang ke-11 sampai ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam batra itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air, samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ketujuh bulan itu, terkandaslah batra itu pada gunung Ararat. Sampai bulan yang ke-10, makin berkuranglah air itu dalam bulan yang ke-10. Pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada batra itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam batra itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam batra. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari batra. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup batra itu dan melihat-lihat,
ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Marilah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini dengan tema Allah tidak melupakan semua umatnya. Benar saudaraku yang kekasih, Allah tidak pernah melupakan anak-anaknya. Alkitab berkata, lihatlah burung di udara. Mereka tidak menanam, tidak menuai, dan tidak juga mengumpulkan hasil tanaman di dalam lumbung, tetapi Bapakmu yang di surga memelihara mereka. Allah berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Sekalipun seorang ibu melupakan anak-anaknya, Allah tidak akan melupakan umatnya atau Yerusalem. Allah telah melukiskan umatnya di telapak tangannya, tembok-tembok umatnya tetap di ruang matanya. Marilah kita saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan ini pada hari ini yang bertema tadi, Allah tidak melupakan semua umatnya. Dan kita akan melihat dalam beberapa perkara. Yang pertama, Allah senantiasa ingat semua anaknya. Firman Tuhan berkata, Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam batra itu. Allah kita yang kita percaya melalui Yesus Kristus adalah Allah yang sangat luar biasa. Allah tidak hanya ingat atau peduli umatnya saja, tetapi ia ingat segala binatang liar dan segala ternak. Tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan oleh Allah. Tidak ada seorang pun umat Tuhan yang tidak diingat oleh Allah. Allah selalu ingat kepada setiap kita. Kalau rambut di kepala kita pun semuanya telah diketahui oleh Allah, apatah lagi kita, semua telah diketahui oleh Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Orang yang mengingat kita, Allah yang mengingat kita dalam keadaan atau kerendahan kita. Allah juga memperhatikan atau mengambil berat tentang kita, seperti kepada Nuh. Kita lihat dari sebelum air bah, lagi Allah memperhatikan Nuh. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dia satu-satunya orang yang baik pada zamannya. Ia hidup akrab dengan Allah. Bukti Allah memperhatikan Nuh, Allah berfirman kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah memberitahu kepada Nuh yang ia telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Dan seterusnya, Allah memberitahu kepada Nuh bahwa ia akan memusnahkan bumi atau manusia bersama-sama dengan bumi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Allah sedang memperhatikan kita, makanya Allah berfirman kepada kita melalui firman-Nya dan hamba-hambanya. Kita harus mendengar seperti Nuh mendengar suara Tuhan. Allah memberitahu kepada kita yang ia telah memutuskan untuk menghukum dunia ini atau menghukum orang yang berdosa. Allah menyuruh kita mempersiapkan iman kita atau hidup kita di hadapannya sebelum Allah menghukum dunia ini. Nah, itu bagian yang pertama yang kita lihat. Yang kedua,
Allah menghentikan bencana yang mengancam kehidupan umatnya. Artinya, Allah berkuasa menghentikan atau menenangkan sesuatu bencana yang mengancam kehidupan manusia di dunia ini. Alkitab berkata, Allah membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudera raya, serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Kejadian 8 ayat 1 dan 2. Allah memerintah angin untuk menghalau air bah itu. Allah membuat angin menghembus melalui bumi. Betapa Allah memiliki kekuasaan yang berdaulat atas bencana yang mengancam kehidupan umat manusia di bumi ini. Allah mengirimkan angin bila mana atau kemana dan untuk tujuan apa sesuai dengan kehendak yang dikehendakinya. Bahkan angin badai yang melakukan firman Allah. Allah berkuasa menghentikan bencana yang mengancam kehidupan manusia. Allah memiliki kunci untuk membuka, demikian juga Allah memiliki kunci untuk menutup kembali dan untuk menghentikannya. Dalam Ayub pasal yang ke-12 ayat 14 dan 15. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, begitulah kita. Kita lihat di sini bahwa tanpa tangan Allah mendatangkan kehancuran atau penghukuman, haruslah juga Allah mendatangkan pembebasan kepada umatnya. Oleh sebab itu, saudara kekasih dalam Tuhan, kepada tangan atau kekuasaan Allah, itulah mata kita harus tertuju atau berharap kepadanya. Hanya Dialah yang sanggup menyembuhkan atau memulihkan keadaan kehidupan umatnya. Haleluya. Allah menghentikan hujan serta menyurutkan air bah sehingga batra terkandas di atas gunung Ararat. Walaupun demikian, mereka harus menunggu sampai Tuhan membebaskan mereka. Ini satu perkara yang perlu kita perhatikan. Karena Nuh tidak sabar, duduk dalam batra, ia melepaskan seekor burung gagak. Kemudian burung merpati, namun belum ada tanda-tanda bahwa air bah itu surut. Mereka tunggu lagi sampai ada tanda air bah sudah surut betul. Walaupun air sudah surut, Nuh tidak serta-merta keluar daripada batra. Ia harus menantikan perintah Allah untuk keluar dari batra. Saudara-saudari, sebagaimana Nuh dalam batra dan kesabarannya menunggu Allah membebaskan dia serta keluarga, menjadi teladan yang sangat penting bagi kita dalam kita menghadapi keadaan kehidupan dalam dunia ini. Saudara, tidak banyak orang yang mau menunggu Allah menyatakan karyanya, dan tidak banyak orang yang berdiam saat Allah memproses hidup mereka. Kebanyakan orang menginginkan doanya cepat terjawab, tanpa perlu tahu bahwa Allah punya maksud bagi pribadi kita dalam menjawab doa kita. Nantikan Tuhan dengan penuh ketekunan dan dalam doa. Jadi inilah yang kedua. Yang seterusnya, yang ketiga, Allah memelihara kehidupan umat pilihannya. Umat pilihan Allah di sini ialah Nuh serta keluarga. Kenapa mereka disebut umat pilihan Allah? Karena hanya merekalah yang diselamatkan Allah dari air bah itu. Bagaimana Allah memelihara kehidupan mereka? Yang pertama, Allah memberitahu kepada mereka bahwa Ia telah memutuskan untuk mengakhiri kehidupan segala makhluk atau menghukum orang-orang yang berdosa dalam dunia ini. Yang kedua, Allah menyuruh mereka membuat batra dan memberitahu
bagaimana mereka harus membuatnya. Artinya menyuruh mereka mempersiapkan diri mereka sebelum Allah mendatangkan hukuman atas orang-orang fasik dalam dunia ini. Yang ketiga, Allah menyuruh mereka masuk dalam batra. Selama dalam batra mereka baik-baik dan sehat-sehat saja selama 150 hari. Yang seterusnya, Allah memelihara batra mereka selama air bah itu dari mulanya terapung di atas air sehingga terkandas bila air sudah surut. Bila Allah tidak memelihara batra itu, ia akan terkandas sebarang saja. Mungkin di lembah yang dalam atau di tempat yang sangat curam atau terjal, tetapi terkandas di tempat yang baik. Walaupun dikatakan atas gunung, inilah pemeliharaan Allah. Yesus berdoa, katanya, "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu." Saudara, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan memelihara kita dalam keadaan apapun dalam dunia ini. Allah memelihara kita. Yang seterusnya, Allah tidak membiarkan umatnya selamanya berada dalam cengkeraman atau ancaman bencana. Alkitab berkata, Allah membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air itu turun, ditutuplah mata-mata air samudera raya, serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Allah tidak membiarkan Nuh serta keluarganya selamanya berada terapung di atas air bah, tetapi Allah membuat air itu menjadi surut, serta melepaskan mereka dari air bah itu. Begitu juga dilepaskannya orang lain. Seperti dalam Mazmur kita lihat, ada orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu dalam diri mereka. Mereka berseru kepada Tuhan. Allah melepaskan mereka dari ancaman mereka, dibawanya mereka ke jalan yang lurus. Mazmur 107 ayat 4 hingga 7. Ada yang duduk dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara, Allah mengeluarkan mereka. Saudara yang kekasih, demikianlah Tuhan melepaskan umatnya daripada cengkeraman atau ancaman bencana dalam dunia ini. Allah tidak membiarkan umatnya Israel selamanya diancam oleh orang Mesir, tetapi ia melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri Mesir itu ke suatu tempat atau satu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-8. Alkitab berkata, sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Saudara, Allah tidak melupakan semua umatnya, termasuk saya dan saudara. Walaupun lama kita mengalami pencobaan dalam dunia ini, itu tidak berarti Allah melupakan kita. Allah tidak pernah melupakan kita, anak-anaknya. Allah yang di sorga memelihara kita. Allah ingat akan kita. Allah telah melukiskan kita atau umatnya di telapak tangannya. Tembok-tembok umatnya ataupun kehidupan kita tetap di ruang mata Allah. Saudara kekasih dalam Tuhan, firman yang kita dengar hari ini,
Allah senantiasa ingat semua umatnya. Allah menghentikan bencana yang mengancam kehidupan umatnya dalam dunia ini. Itulah harapan kita, itulah doa kita. Allah memelihara kehidupan umat pilihannya. Allah tidak membiarkan umatnya selama berada dalam ancaman bencana. Jadi puji Tuhan. Inilah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Jadi kita berdoa supaya Tuhan senantiasa ingat kita dalam hidup kita. Dan kita berseru kepadanya walaupun kita dalam keadaan kesusahan dengan COVID-19 ini. Tapi kita berseru kepada Tuhan dengan harapan bahwa Tuhan tetap ingat kepada kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, kami sekali lagi mengucap syukur kepada Engkau karena Tuhan bersama kami dari permulaan kami mendengar firman Tuhan sehingga berakhir pada saat ini. Sebelum itu Tuhan, kami mohon berkat-Mu melalui firman ini kepada kami semua, supaya kami mendapat berkat daripada Engkau Tuhan. Sebagaimana Tuhan menyatakan dalam firman-Mu, Tuhan mengingat kami, Engkau tidak lupa kepada kami Tuhan. Walaupun kami dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan yang sangat mengerikan, tapi Tuhan tidak melupakan kami. Engkau mengingatkan kami, dan kami berharap dan percaya bahwa pada satu waktu Tuhan akan menghentikan dan menjauhkan perkara ini daripada kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan senantiasa memelihara kami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami sedikit pun, tapi Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, biarlah nama Tuhan dimuliakan, diagungkan dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, mohon berkat Tuhan ke atas jemaat-Mu seluruh di mana saja firman ini dapat didengarkan, di setiap keluarga kami masing-masing. Hamba berdoa, mohon berkat Tuhan ke atas kami lewat firman-Mu, supaya setiap kami dapat berkat dari firman Allah ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.